اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kita masih mengkaji surah Ar-Ra'd, yaitu surat yang mengingatkan kita agar hati kita itu tidak membatu. Salah satu indikatornya, sampai ada suara geledek aja kita nggak kaget. Saking nggak kagetnya, pikiran kita tidak terhubung. Itu geledek siapa yang merintahkan, sampai hati kita tidak teringat pada Allah. Jadi kalau sampai kita itu kena geledek aja, tidak, hati kita itu tidak merinding, itu alamat hati kita udah mati, ya, membatu. Di luar geledek banyak ayat-ayat Allah yang tujuannya agar kita itu teringat kepada Allah. Maka responnya macam-macam. Yang pasti Allah pengen kita ini sujud kepada Allah. Tinggal pilih, mau sujud secara sukarela karena kesadaran, pengakuan tunduk kepada kekuasaan Allah, dan pengakuan butuh terus-menerus pada petunjuk Allah, atau mau bersujud dengan ditundukkan oleh Allah, namanya dipaksa sujud oleh Allah. Akhirnya baru mau sujud setelah dikasih stroke, baru mau sujud setelah dibikin bangkrut, setelah sebelumnya waktu kaya sombong, baru mau sujud setelah usia menua, waktu muda sehat belagu. Nah, itu pada ayat kemarin ada dua fenomena, dua-duanya akhirnya sujud juga. Yang satu sujud secara sukarela, yang satu sujud secara paksa. Nah, kita akan berlanjut kepada ayat 19. Bagaimana cara kita agar punya kepekaan respon? Kalau orang manggil, ya langsung nengok. Kalau ada yang nanya, langsung jawab. Kalau ada yang bening, langsung lotot. Ya, nanya respon. Bagaimana caranya? Nanti Allah di ayat yang akan kita kaji pagi hari ini akan menyebut kita orang sebagai ulul albab. Nanti, apa sih ulul albab itu? Kan terkenal ini. Ulul albab, ada masjid namanya ulul albab itu di mana itu? Ulul albab itu ulu yang memiliki, al albab, lubun lub, layer, lapisan. Berarti orang yang memiliki lapisan-lapisan. Jadi kalau kita melihat hidup
Ada berapa lapis? Ada lapis dunia, ada lapis akhirat. Nah, orang yang sudah bisa melihat bahwa hidup itu ada waktu di dunia dan seterusnya ada waktu di akhirat. Nah, orang ini namanya ulul albab. Dan semua aspek pasti ada lub-lubnya, pasti ada aspek layer-layer, lapisan-lapisannya. Jadi semua tidak ada yang tidak ada aspek-aspeknya. Orang yang mengerti suatu hal sampai aspek-aspeknya disebut ulul albab. Contoh, guntur, kilat, petir. Kalau cuma mengerti lah, itu mah fenomena alam. Adanya pertemuan ion positif, ion negatif. Nah, itu namanya belum ulul albab. Tapi kalau semua hal sudah dimengerti, iya betul itu ada peristiwa alam, tapi ada penggeraknya. Si penggerak namanya Allah punya misi. Misi itu ditangkap, dikaji, dibedah lapisan demi lapisan, layer demi layer. Nah, orang yang memiliki kemampuan membedah sesuatu sehingga terlihat lapisan demi lapisan disebut dengan ulul albab. Ya. Paham ya perlu ya? Ulul albab. Nah, kita akan berlanjut dari ayat 19. Akhirnya Allah bertanya, afaman, maka apakah orang yang lamu memiliki pengetahuan atau mau tahu bahwa annama unzila ilaika mir rabbika al-haqqu, bahwa yang diturunkan kepadamu Muhammad, hai Muhammad, itu adalah al-haq. Nggak mungkin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sesuatu yang berbahaya. Ada yang mau tahu, ada yang tidak mau tahu. Orang-orang ayatnya 17 baru 16. Iya tak? Iya. Konsep masih 2 ayat 17 kan? Emang 18-nya belum emang? Itu 16. 16. Oh gitu tak? Si Jamal ngomong baik. Oh kok di otak saya udah masuk ulul albab. Oh ya benar ya. Saya ingatnya udah kemarin itu defisit waktu ya, baru ingat saya. Iya benar. Iya Pak Dik benar. Ada yang tersisa dari paragraf kemarin 2 ayat, benar ya. Mestinya masuk di kemarin, tapi nggak apa-apa, kita habiskan dulu, masih nyambung ya. Sehingga Allah menjelaskan juga bagaimana alat-alat Allah agar kita ingat pada Allah. Salah satunya selain guntur di ayat 17 itu, yaitu anzala minas sama, dari langit Allah menurunkan ma'an, air. Fasalat audiyatun, yang kemudian air itu mengalir ke berbagai lembah. Jadi hukum air itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hukum air ya, ada yang diserap bumi, ada yang mengalir,
ada yang tergenang. Jadi hukum air itu 3. Ada yang mengalir, ada yang terserap, ada yang tergenang. Itu hukum air, sunatullahnya begitu. Kapan bisa diserap, kapan bisa mengalir, kapan terjebak menjadi genangan. Kita nyebutnya banjir. Itu hukum air. Tapi Allah juga yang membuat pada dasarnya air itu sangat mengalir ke berbagai lembah biqadari, dengan ketentuan Allah, dengan ukuran Allah. Jadi misal Bengawan Solo sudah ada volumenya. Untuk irigasi sudah ada volumenya. Itu kadar-kadar itu sudah ada. Tidak mungkin Allah menimbulkan air yang turun dari langit itu banjir, kecuali Allah memang sedang hukum hambanya dengan banjir sebagaimana yang dialami oleh Nabi, umatnya Nabi Nuh. Sehingga banjir yang ada sekarang itu adalah banjir yang merusak kadar Allah. Karena hukum air itu mengalir, terserap atau terjebak sebagai genangan. Fasalat, maka Allah membuat air itu mengalir, audiyatun biqadariha, ke berbagai lembah berdasarkan takarannya. Fakta malasairu, si air itu akhirnya secara fenomena itu ada yang menimbulkan zabadan, rabian, buih, apa muntuk, apa aku muntukunnya, buih. Iya, buih itu bahasa Indonesianya. Kok bisa sih ada buihnya itu? Jadi buih itu sunatullah. Buih menandakan kotoran terangkat, sehingga yang tersisa adalah bukan kotoran. Itu buih. Bagaimana cara membandingkannya? Allah meneruskan, wa mimma yukiduna alaihi finnar. Coba kita perhatikan pada saat kita membakar dalam api. Apa yang dibakar dalam api? Misal ibtigha khilyatin aw mata'in. Ketika membakar untuk kepentingan perhiasan atau peralatan, berarti bahannya emas, tembaga, timah, itu berapa ratus derajat Celcius itu panasnya. Anggaplah misalnya kalau emas itu 500 derajat Celcius. Pernah ada yang lihat tukang pandai emas di gang sayur, kebun sayur, di kebun sayur belakang Royal, kan gawe emas itu terangkat, itu semacam zabadan buihnya terangkat, maka yang tersisa adalah berapa karat itu. Jadi dibakar untuk memisahkan antara kotoran dengan emas murninya. Maka tersisalah zabadun misluhu, buih seperti buih yang tadi dari air yang dialirkan ke lembah-lembah itu. Kadzalika, seperti itulah bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu yadribu, membuat
perbedaan antara al-haqqa barang yang hak wal batila dengan barang yang batil. Jadi mustahil yang hak dan batil itu satu kemasan, mustahil. Saat yang bersamaan ada orang sholat, tapi saat yang bersamaan maksiat, mustahil. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih maksiat, gampang nebaknya. Ke dalam ini syarat kalimat urut, kan gampang. Jadi memang tampak terlihat sholat, sebetulnya Allah membuat ukuran, oh sholatnya belum berhasil. Tandanya apa? Masih bercampur dengan maksiat. Karena secara teori air saja melalui sistem buihnya terangkat, sehingga buih disebut kotoran, yang tersisa air bersih. Begitu juga pada saat tukang pandai emas membakar emas sampai kemudian ada buih terangkat, sisanya berapa karat? Bisa 24 karat. Jadi udah hukum Allahnya begitu, nggak mungkin lah ada kebaikan bercampur keburukan. Fa'amaz zabadu, karena bagaimanapun yang namanya buih muntuk, apa ya, busa itu fadhabu jufaan, akan terbang sia-sia, akan hilang menjadi hilang gitu. Jufaan sia-sia. Saya baru tahu Pak Haji Rusdi ini sekarang umurnya 81. Kemarin masih 90. Wa amma ma yanfa'un nas fayanqusu fil ard. Sedang yang tersisa di bumi adalah ma yanfa'u, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Air mengalir di berbagai waduk, lembah, busanya kan hilang. Yang tersisa air bersih untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Tukang pandai emas pada saat membakar emas yang diberi harga, yang tersisa berapa karat tuh? 24 karat. Sedangkan serpihan ininya, busanya atau buihnya itu hilang. Itu udah kemauan Allah, jangan khawatir. Maka kalau kita mencoba dengan berbagai terobosan, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, pasti nabrak sunatullah. Pasti, walaupun dengan jargon ini cuma budaya atau tradisi dan lain sebagainya. Itulah yang kemarin, kalau masih bisa kita tolong, kembalikan kalimat thayyibah itu kepada tempatnya. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat untuk menunjukkan bahwa kita butuh Allah, ya, bukan gimmick, bukan refleks, bukan latah, ya, bukan juga jimat dan bukan yang lain. Dengan penuh keinsafan dan kesadaran. Apalagi latah, madu. Ada tukang bibit kue itu yang keliru, latahnya jorok. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau latahnya baik, bingung kan? Jadi mau baik, mau jorok, pada baik latah. Berarti latah, hujan. Ini cuma nama berhala ya. Kadzalika yamqanallah Allah itu yadribullah, Allah membuat al-amsal, berbagai perumpamaan, contoh-contoh. Guru bikin contoh, saya juga bikin contoh. Guru bikin contoh untuk mempermudah murid, saya juga bikin contoh, kadang lucu, kadang tegang, kadang datar. Nggak ada maksud kecuali pengen mempermudah supaya bapak-bapak, ibu-ibu paham. Allah juga gitu.
Hebatnya lagi Allah supaya kita ini cepat paham, nggak malu kalau bikin contoh seekor nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk, kan begitu kan. Nah contoh-contoh itu maksudnya untuk membuat kita mudah memahami. Awas sudah dikasih contoh begini belum paham juga bahaya aja para alim. Dipecat dari murid Allah kan. Alhamdulillah paham kan. Nah lilladzina stajabu li rabbihim al-husna. Sudah ya, ini Allah ini guru terbaik ya. Guru terbaik buat bapak-bapak, ibu-ibu. Sangat pengen murid-muridnya kita ini sukses di akhirat. Nah, sekarang kembali kepada masalah petir. Udah diterangkan berbagai hal. Maunya Allah itu kita peka. Lamun anak geluduk ingat Allah. Jangan sampai ada geluduk ngejumbul baik urut. Itu bahaya, itu bisa disebut dengkak, tuli, mati hati, mati rasa. Nah maka apa yang harus kita lakukan pada Allah, namanya apa? Responsif. Kalau responnya seketika itu disebut ijabah. Kalau responnya butuh waktu disebut kemarin masih ada enggak? Oh masih. Ada. Kalau responnya tokcer disebut ijabah. Kalau responnya ya ada proses disebut istijabah. Begitu adzan Allahu Akbar baru apa yang sudah nyampe masjid, itu namanya ijabah. Ada nggak kayak gitu ya? Bahkan sebelum ada. Ya ada nggak? Sedikit lah. Mau infak mikir dulu. Ya kan? Mau bertobat mikir dulu. Itu istijabah. Nah Allah tahu kemampuan terbaik kita itu nggak mungkin ijabah, nggak mungkin. Kecuali Nabi Muhammad, orang-orang istimewa kayak sahabat disuruh hijrah, anak istri mungkin ditinggalkan, properti ditinggalkan di Mekah, investasi, deposit, berangkat ke Madinah, dokter, siap berangkat, sampean atau itu namanya ijabah. Kita mah banyak delay-nya, kita banyak noise-nya. Maka kata Allah menarik nih, saking sayangnya Allah. Dah kalian mah nggak harus kayak Nabi, kayak sahabat, top chair kayak gitu. Ijabah itu bahasa Indonesianya apa Ustaz? Ijabah itu kita bicara respon. Responnya ada dua. Ada ijabah top chair, ada istijabah. Tadi apa Haji Wawan tuh pakai proses. Tokcer tahu Pak Yusti? Seketika. Ya. Tokcer dia tokcer. Nah ini ayat 18 ini memahami Allah sayang pada kita. Kata Allah, lilladzina stajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang tidak tokcer sekalipun tapi istijabah. Ya kalau ijabah itu tokcer. Ijabah enggak mampu tapi masih mau respon walaupun ada delay, ada proses. Tapi akhirnya sholat juga, akhirnya infak juga, akhirnya ingat Allah juga. Ya, jangan khawatir. Kata Allah, lilladzina stajabu li rabbihim al-husna. Tetap parohali dapat al-husna. Berarti kebaikan yang tak terhingga. Karena dia superlatif tapi feminim. Al-husna itu superlatif tapi feminim pun apa muannas. Contoh
Al-husna. Siapa lagi itu? Kubro, sugro, apa lagi? Yang masa gitu-gituan apa itu? Kubro, sugro, husna. Segala tidak kayak per hal ya. Mendapatkan kebaikan tak terhingga. Kalau penasaran, cepat mati. Supaya fasilitas janji Allah berfasilitas cepat dinikmati. Kalau sekarang mah belum, nanti. Seperti ruangan di alam barzakh, bukan setengah PK, 1 PK. Bahkan Pak Haji Rusdi lengkap dengan semua anggota keluarganya. Berapa yang mau dibawa istri dan anak-anaknya Pak Rusdi? Semua. Butuh banyak pintu itu, dikasih pintu. Makanya saya ini Allah ya pasti saya cuma bawa 1 istri Rudy Ahmad saya. Artinya saya bangunannya nggak seluas Pak Haji Rusdi. Nanti akan dibocorkan oleh Allah di ayat berapa gitu. Saya juga belum paham. Misal gini, kalau anak saya nggak pantas ke surga, katut enggak? Katut tuh apa? Katut tuh ke bawah enggak? Tapi Allah menjanjikan itu. Nanti orang kayak Pak Haji Rusdi ini ditemani oleh anak-anaknya waktu di dunia. Istrinya waktu di dunia. Aduh rugi aja kalau istri 1 itu rugi. Saya 2 Ustaz. 2 mah belum banyak gitu. 2. Banyak tuh lebih dari 2 Pak Rusdi. Maka saya katakan 2, yang pertama meninggal. Ganti yang bagus sekarang ini. Kan 2 tuh Ustaz. Ya, artinya dibanding saya para hari. 2 lagi. Nah nanti malaikat datang kepada, anggaplah apartemennya Haji Rusdi di alam barzakh. Diketuk pintunya. Tahiyatan, tahniah itu memberi penghormatan. Kata malaikat, oh ini Pak Haji Rusdi. Coba dicek lagi. Sudah lengkap, nggak ada yang tertinggal. Semua anggota keluarga di ambil dekat, selamat ya selamat ya. Oh, luar biasa. Itu yang disebut al-husna. Jangan ini gemuran, pengen siki aja. Lah siki mah aku sih paling innova. Nggak sabaran ya nanti di surga. Setelah mati. Berkali-kali berulang, Ustaz, kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan boleh kan di dunia juga hasanah. Oke, saya jawab, kita nggak bicara hasanah. Biarlah itu jadi bupati Serang ya. Kita bicara al-husna. Nah, itu maksudnya. Al-husna yaitu kebaikan tak terhingga. Saya ingat pasti bunyinya enak tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Waladina, sedangkan terhadap orang yang problemnya berat, tokcer menyambut merespon seruan Allah susah, tapi yang bertahap pun tidak. Walam yastajibu. Bayangkan tokcer bertahap juga enggak. Megegep bahaya. Ada geledek jojol, bahkan lagi ngasih lukisan, terganggu. Dipanggil sholat jojol, dipanggil infak jojol. Diajak pengajian, salam ya ustadz aja. Salam doang. Ngaji. Gimana orang kayak gitu? Maka lau anna lahu ma fil ardi jami'an sokatulan. Kata Allah, silahkan kejar dunia
Bayangkan kata Allah, dia memiliki 2 kali lipat khazanah di dunia ini, di langit dan di bumi. Apa yang terjadi? Lau anna lahu ma fil ardi jami'an. Andai kata dia memiliki seluruh yang ada di muka bumi, apa baiklah, mineral, minyak di laut yang milik dia pribadi, ditambah lagi kalau nggak cukup wa mislahu, setimpal lagi berarti 2 kali lipat, laftadau bihi, pasti akhirnya habis buat menebus supaya tidak masuk neraka. Nah, di nerakanya seumur hidup, ditebus dengan kekayaan yang sudah berhasil dikumpulkan di dunia. Berarti masih ada sisa waktu di neraka enggak? Masih. Sisanya berapa? Seumur hidup lagi. Lah ya kan ada orang divonis seumur hidup, ditebus sisanya berapa? Nggak mungkin 1,5 tahun kan, pasti sisanya tetap seumur hidup. Karena vonisnya dengan huruf, bukan dengan angka. Sambut dengan huruf apa dengan angka itu? Huruf. Hukuman mati. Nah, kalau khalidina fiha huruf apa angka? Huruf seumur hidup. Udah kalau gitu ditebus. Jadinya nggak jadi seumur hidup deh, nggak apa-apa, di nerakanya seumur saya ganti. Kan sama aja kan. Lah iya maka. Jadi kata Allah, silakan menunda infak, silakan. Berapa berhasil kumpulkannya? Alhamdulillah Ustaz. Kalau saya nggak nunda infak ini, saya nggak kebeli ini Rubicon. Ya nggak apa-apa, kata Allah, mangga. Kapan matinya besok? Sok, akhirnya Rubiconnya buat nebus waktu dia di neraka. Sisanya berapa? Ya tetap aja seumur hidup. Jadi mangga. Katuran. Mau ngejar Rubicon boleh, mau ngejar Rabicon boleh. Apa itu kalau di Jawa ada peribahasa, apa tuh kalau jare wong pontang nyirami wong tuklan tai ya. Kejadian David itu ya kayak begitu, anak pola bapak keprada ya. Jadi gara-gara anak sampai akhirnya orang tua kehilangan kehormatan, jabatan hilang, ya, harus masuk proses sekarang lagi kan, mau diperiksa kekayaannya. Berapa itu? 53 miliar. Ulaika lahum su'ul hisab. Dipastikan orang yang gagal respon kepada Allah itu su'ul hisab, menderita pada saat perhitungan hisabnya. Buruk. Sudahlah, kalau mau percaya enggak usah pengen bukti. Saya mah belum percaya, nanti aja pas hisab saya pengen tahu bener enggak kata Quran. Udah percaya. Wa ma'wahum jahannam, tempatnya enggak ada lagi kecuali jahannam. Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk al-mihad, tempat istirahat, rest area. Mau istirahat di neraka? Ya, kalau nggak mau, maka walaupun tidak tokcer, responlah panggilan Allah. Setidak-tidaknya mungkin nggak perlu hal misalnya gini. Dulu gitu gimana ya? Dulu. Kalau istijabah, Mama tadi ada duduk ya, yang sejam yang lalu, mungkin nggak? Kaget, padahal baru sejam yang lalu, ada nggak kayak gitu? Jadi kagetnya sejam kemudian.
Kaget Pak. Bapak gimana sih? Geruduknya sejam yang lalu, masa kagetnya baru sekarang? Sejam kemudian. Itu istijabah namanya. Istijabah itu adzan dohor. Akhirnya sholatnya mau asar, itu istijabah. Jadi dapat rezeki, barang mau habis baru ingat, mama buat anak yatim udah habis Bapak, itu istijabah. Dia terlambat baik tapi lumayan daripada urut. Ya, ini antara ijabah dengan istijabah. Dah itu kita melengkapi paragraf yang tersisa, kita masuk kepada paragraf baru. Orang-orang yang mampu mengijabah atau merespon panggilan Allah, ayat Allah, baik tokcer maupun tidak tokcer, itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan membuat klasifikasi. Contoh, hidup kalau cuma diterjemahkan yang penting dunia itu belum cerdas. Tapi kalau ada hidup di dunia untuk akhirat, semua dikupas. Ada geluduk. Kalau cuma itu kan ion positif, ion negatif bertemu, terjadilah hilangkan. Kayak kita kan kabel. Itu namanya belum cerdas. Tapi kalau udah bisa betul secara fisika ini pertemuan dua listrik yang berbeda. Tapi di balik itu ada Allah yang ingin kita paham, diterangkan detailnya. Orang itu disebut ulul albab. Orang yang mengerti tentang lub, lapisan demi lapisan. Lubun itu layar. Layar itu lapisan-lapisan. Biasanya orang kalau praktisi painting, tukang cat, itu kan berapa layar ngecatnya, berapa lapis, bilang kali nguas semprot. 3 layar. Nah itu udah bagus tuh 3 layar. Berarti layar 1 diagonal ke kanan, layar 2 diagonal ke kiri, layar ketiga tegak lurus, kan biasanya mengkono. Nah itu layar-layar. Nah orang yang sudah bisa membuat analisa komprehensif, nah orang itu disebut ulul albab. Nah kita baca bagaimana kemampuan orang ulul albab sehingga harus berhasil merespon panggilan Allah. Allah bertanya, afaman ya'lamu, apakah orang yang mau tahu, annama unzila ilaika mir rabbika, bahwa yang diturunkan kepadamu hai Muhammad tidak mungkin barang buruk, pasti al-haqqu, barang yang hak, kaman huwa ama, maka orang itu akan sama dengan orang buta. Nah, sehingga Allah menyebutnya orang yang beriman itu orang yang melek, orang yang tidak beriman orang yang buta. Orang yang merespon panggilan Allah disebut orang yang melek, sedangkan orang yang gagal merespon panggilan Allah disebut orang yang buta. Kata Allah, sama enggak itu? Ya tetap enggak sama. Orang buta mah petang, orang yang tidak buta melek pasti padang. Maka innama yatadzakkaru ulul albab. Maka dibuat kesimpulan kalau innama itu apa itu? Innama innama itu adatul hasyr. Biasanya hanya saja ya. Iya, hanya saja. Nah, kita artikan hanya. Yang lain tidak. Hanya ini. Siapa dia? Yaitu hanya ulul albab
kan gitu kan, yang bisa yatadzakkar. Ini kata kuncinya. Ada geluduk mau 10 kali kayak di Medan Perdai pun, itu pasti dia gagal mengingat Allah kalau tidak punya kemampuan lubun. Jadi yang punya potensial bisa mengkonversi ayat Allah untuk mengingat Allah itu adalah orang yang ulul albab. Kan ayat Allah banyak, ada petir, guntur, ada daun jatuh, anak sakit, istri sakit, dapat rezeki, dapat promosi, dapat kebaikan, dapat keburukan. Itu ayat Allah. Mampu tidak ayat Allah itu mengkonversi kita jadi berzikir, ingat pada Allah. Ditegaskan hanya, itu namanya innama, hanya, yang lain tidak. Hanya orang yang punya kemampuan memilah-milah, ulul albab lah orang yang punya kemampuan mengkonversi ayat-ayat Allah menjadi ingat Allah. Banyak yang dikasih rezeki nggak ingat Allah, sampai dikasih sakit nggak ingat Allah, lebih banyak lah. Jadi kalau soal geluduk nggak ingat Allah, ada petir nggak ingat Allah, itu biasa. Makanya gimana caranya supaya kita bisa mengkonversi Allah? Jadilah ulul albab. Nah, itu maksudnya gitu. Siapa ulul albab itu? Kalau saya bertanya siapa Pak Haji Rusdi, maka saya akan menjawab yang paling senior di Jamaah Islam. Kan saya jawab gitu kan. Kalau ada versi jawaban lain, siapa Pak Haji Rusdi itu? 1, tukang sholat duha. 2, tukang pemaaf. 3, bla 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 bla. Nah, ada 2 model jawaban. Yang benar yang mana? Model jawaban pertama, siapa Haji Rusdi? Haji Rusdi adalah yang paling senior di Majelis Ta'lim Al-Islam. Tapi ada lagi bukan. Pak Haji Rusdi adalah 1, tukang sholat duha. 2, tukang infak. Jadi jawaban yang benar yang mana? Nah, dua-duanya benar. Begitu juga Allah. Kalau ada pertanyaan, Ustaz siapa ulul albab itu? Pasti jawabannya kayak tadi saya menjelaskan, yaitu orang yang punya kemampuan membuat analisa sehingga sesuatu menjadi terperinci. Itu disebutnya definisi ya, ta'rif. Nah ternyata Allah menjawabnya nggak begitu. Itu megaya si Manar tadi itu. Allah jawabannya begini, siapa ulul albab itu? Nah jawaban Allah ini supaya ibu-ibu nggak bingung, cepat mengerti. Kata Allah, yang namanya ulul albab itu adalah alladzina, orang-orang yufuna bi'ahdillah. 1, yang tidak ingkar janji pada Allah. Yang pasti dulu ibu-ibu sudah janji hanya Allah Tuhan. Dulu mau ingat gak ingat terserah lah. Pokoknya nanti juga ngaku. Dulu ruh kita ini 50.000 tahun yang lalu. Jadi seluruh ruh itu diciptakan seketika barengan. Semuanya entah berapa miliar walalam besar. Ruh, belum ada kulit, belum ada badan, belum ada yang sejagung pasolihin. Tapi ruh Nabi Adam, ruh Haji Rusdi, ruh para wali itu sama waktu. Ruh. Maka ditakoni semua, alastu birabbikum. Semua ruh, alastu birabbikum. Dia enggak, cuma saya Tuhan kalian.
Itu ruh nggak ada yang berbeda kesepakatan. Qalu bala syahidna. Oke. Titik. Maka ruh pertama yang diberi badan namanya Adam. Maka Adam lahir duluan. Saya kebagian badan tanggal 4 Mei tahun 72. Saya ini. Padahal seusia ruh saya dengan Nabi Adam. Pak Rohani malah tanggal 20 Oktober 42. Pak Rohani dapat badan. Jadi yang berbeda apanya itu? Badan. Ruhnya sama nggak usianya? Sama. Akhirnya badannya Nabi Adam duluan rusak, mati. Badan saya nggak tahu, mungkin di malam, mungkin besok. Badan yang mati, rumah meneruskan hidupnya. Badan ditinggal, broken, rusak, jadi bangkai, bebatang, harus dikubur. Kalau nggak dikubur bikin rusuh, tetangga mampu. Maka dikubur untuk menghilangkan bau bangkai. Maka kuburan itu ada tempat menyembunyikan bangkai, nggak ada apa-apa. Di tempat lain dibakar, tapi ada juga yang diletakkan di bukit-bukit kayak apa? Toraja, Pak. Toraja mah tangga, okay. Oh itu mah Taraje. Emosi baik per hal ini. Nah, roh meneruskan hidupnya di kehidupan berikutnya di alam barzakh sampai ditentukan semua jamaah di al-Islam ini selamanya di surga dan yang lain mungkin selamanya di neraka selamanya. Berarti roh itu abadi enggak? Abadi. Never ending. Tidak ada matinya. Jadi yang dipikirkan oleh ibu-ibu itu roh kemana pergi nanti? Arab disiksa di alam barzakh atau bagaimana aja sih mengurusi dunia? Karena yang menerima siksa itu ruh kita, badan mah ditinggal. Nanti paruh hari ini dapat casing baru. Kita kau dipangling nih paruh hari pulang ketemu surga itu. Buangir paruh hari itu. Bukan nom lagi, usia sebaya. Jadi usia sebaya. Sekarang makan saya dengan istri nggak sebaya, nanti mah sebaya. Sehingga udah garus. Siki marah budak-budak genur kuat dedelan rabi kita Melayu. Ustaz, Nun. kalau bagaimana panjang bagaimana pengajian di bidang guru-guru Ustaz. Saya mengkaji diri saya Ustaz. Saya kok cemas menghadapi mati itu Ustaz. Takut saya Ustaz. Takut mati. Iya. Mengapa tuh Ustaz ya? Takut betul. Belum siap mati bacanya. Bukan manusia, takut aja itu Ustaz. Kenapa itu? Wah, waktu roh ini Jangan berbeda karena saya memotivasi supaya cepat mati saking penasaran pengen dapat fasilitas. Jangan takut nantinya lambat fasilitasnya. Jadi bergembiralah dengan kematian karena saking pengen nggak sabarnya kita dapat kenikmatan akhirat. Belum siap Bapak Zimat. Ya udah ditambahin 20 tahun. Yang pertama adalah yufuna bi'ahdillah. Tidak ingkar janji. Jangan ingkar janji. Dulu sudah kangsen, sudah berjanji cuma Allah Tuhan kita. Jangan ditambah lagi dengan takut pada
selain Allah. Ada suami takut istri, ada istri takut suami, ada orang takut orang kaya, takut pada kekuasaan, takutlah cuma pada Allah. Iya. Ya, jangan ditambah-tambahin ingkar janji. Nah, orang yang tidak ingkar janji paham. Jangan pernah ingkar janji pada Allah. Wow, dampaknya luar biasa. Ini ulul albab. Ini ulul albab. Nah, Tapi saya nggak setuju teori orang yang nggak pernah ingkar janji ulul albab. Enggak, bukan saya. Orang yang tidak mau ingkar janji pada Allah itu disebut ulul albab. Yang tidak mau ingkar janji pada Allah, yaitu disebut ulul albab. Yang lain ada enggak? Ada. Wala yang kudunal misaqo. Dan yang tidak merusak kesepakatan. Berarti dengan siapa kesepakatan? Yesus. Allah nggak pernah ada kesepakatan dengan manusia lain. Jadi kalau janji dengan manusia lain itu disebut kesepakatan. Misal, pernah sepakat enggak bahwa besok mau ketemuan? Jangan dirusak. Kita nyebutnya ingkar janji lah. Jadi ada janji pada Allah, ada janji pada manusia. Skip Ustaz. Ya, Keliru besar saya selama ini Ustaz ya. gimana? Tapi setelah tadi Ustaz mengungkapkan satu kalimat tadi itu berubah perasaan saya ini. Masa takut pada mati, kepada Allah takut. Nah itu benar. Jadi kalimat Ustaz itu. Tapi kalau takut pada istri wajar lah. Iya. Itu kan masalah praktis, takut enggak. Saya belum bisa masak nasi, belum bisa sih. Tegas-tegas saya mengatakan ittaqullah. Enggak pernah kita baca Ittaqul Maut kan harus. Enggak ada. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ketemu dengan diri saya ini. Tapi kalau takut istri wajar. Nih, Masya Allah. pertama, ini kan kalimatnya penuhi ya, aufu. Aufu artinya penuhi. Pertama, Allah. Yang kedua, amin. Kalau ini janji pada manusia nih, kita ngartikannya kesepakatan. Ini janji pada Allah. Nah, kali perintahnya aufu, penuhi. Janjinya berapa? Janjinya sekilo, jangan dikurangi. Tunaikan. Ya, tunaikan, jangan dikurangi janjinya pada Allah. Berarti setengah memenuhi boleh enggak? Nggak bisa. Berarti percaya pada Allah, percaya juga pada selain Allah. Berarti kan nggak full. Takut pada Allah, tapi takut juga pada selain Allah. Maka digunakan kata aufu. Jangan dikurangi hak Allah. Nah, oleh karena itu di sini ini kemudian dibuat, ini bukan merubah arti ya, disederhanakan jadi penuhi hak Allah. Jangan mengurangi hak Allah. Kalau melebihi, Lebih ya, berlebihan berarti. enggak contohnya infak gitu kan, yang ditentukan pamannya 2,5%, kita melebihi dan 2,5% yang kita. Pasti itu udah hak Allah juga, Pak. Nggak mungkin lah ada orang bunuh diri, nggak mungkin. Nah, sehingga yang ini menjadi penuhi hak manusia.
Hak, semua ada haknya, jangan dikurangi hak. Pemenuhan hak. Nah itu orang yang bisa memenuhi hak Allah, hak manusia, itu disebut ulul albab. Ada lagi, yaitu waladina yasiluna, orang-orang yang menyambung. Kapan kita menyambung? Nah, pinter. Pada saat sesuatu putus, maka sambung. Itulah kenapa saya sering tidak paham. Mudah-mudahan dengan pengajian ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa sambil silaturahim. Silaturahim itu perintah menyambung yang putus. Lagi tukaran, Kakang Adi, falyasil rahimatu, sambung dong. Lamun ora putus, apa sih disambung? Nah, cuma sudah jadi salah kaprah. Jadi perintah silaturahim itu perintah menyambung karena tukaran. Urwawu konflik, maka hukumnya wajib, tidak boleh ditunda. Falyasil rahimahu, karena hasilnya kita bersaudara. Nah kalau lagi nggak ada konflik, saya datang ke para wali, nggak ada masalah. Para wali izin ya, ada apa Ustaz? Saya mau ke rumah Pradana. Ada apa? Mau silaturahim? Salah itu. Yang benar mau ziarah. Ziarah itu visit, berkunjung. Kita dulu mati. Nah itu lebih salah lagi. Kebiasaan ziarahnya kuburan aja. Mau mati jadi kunjungi. Mendingan ngunjungi wong urip. Bisa di jorangan, mangan bareng. Itu tuh ya. Jadi kalau tidak ada konflik, maka pahalanya pahala ziarah, berkunjung. Kalau lagi sakit, namanya apa? Lagi sakit dikunjungi, namanya a'azza yu'izu ta'ziyatan, memperkuat, berarti ta'ziyah. Iki mutaziyah mati bayi mana? Wong gede ditaziyah supaya menguatkan hatinya, maka ditekani. Iki nih sepirang dini geringe, terus dini jender sama gering sesuai. Saja. Nah kembali, yang keempat ciri ulul albab adalah cepat menyambung yang putus, nggak pakai lama. Hanya orang cerdas yang tahu bahwa ini putus harus cepat disambung. Lalu lama nyambungnya namanya orang jendel, bodoh, dungu, apa maning koplak. Lah bagaimana mungkin ada orang bisa berlama-lama rawu? Disuruh mancing akal. Secara kebutuhan praktis rugi, langar utang primen coba. Kebutuhan praktis. Sekarang berangkat pregok, melengos itu pegel tak? Melengos itu pegel, pura-pura nggak lihat itu. Itu kebutuhan praktis. Tapi yang terpenting lagi, kita butuh seluruh sumber daya untuk masuk surga. Kan berarti kan ada sumber daya untuk masuk surga. Enggak hidup tuh. Doa, kebaikan. Misalkan ini aneh. Pokok kita andai kata dulu almarhum Abah itu zaman awal memimpin partai rapat di Epan, kata abahnya itu andai kata iblis itu punya suara, kita rekrut tuh jadi anggota itu. Saking butuhnya anggota partai, maka jangan coba-coba ngancem mecat di partai ini.
Saking butuhnya banyak anggota. Waktu itu EPAN, partainya EPAN. Sama, kita ini ambisius ke surga. Sampai mesem baik dipersoalkan endori pahala. Ya kan itu kan. Sehingga miskola darrotin sampai sing ure-ure baik dipersoalkan malaikat. Saya pernah mindahkan duri, pasti dicatat gak? Don't worry, jangan kuat. Saking butuhnya masuk surga. Maka yang sebesar dan seberat biji jarah pun kita persoalkan. Maka tidak ada kebaikannya remeh. Nanti kita wajib dihisab. Berarti semua sumber kita butuhkan. Semua resort kita butuhkan. Ane dulur urwawu diendahakan majing akal. Kan gak masuk akal. Berarti kehilangan salah satu potensi untuk bisa menghasilkan surga. Nggak masih akal. Orang pinter, orang yang cerdas, ulul albab itu adalah yang cepat menyambung sesuatu yang putus karena butuh surga. Paham ya? Nah itulah. Maka kata Allah yang keempat adalah waladina yasiluna ma amrullahu bihi ayyusola, yaitu orang yang terus-menerus menyambung sesuatu yang oleh Allah diperintahkan untuk disambung. Misalnya silaturroh. Jadi saya ulangi, karena ada hadis, siapa yang pengen ayyusa'a, diluaskan rizkinya, wa ayyutola umuruhu, dan dibuat panjang usianya. Yang ketiga apa? Akan dimasukkan ke surga, falyasil rohimah, maka jangan lama-lama urwawu. Maksudnya gitu. Ayo para ahli, jangan lama-lama. Lirik lagu siapa? Jangan pikir lama-lama, nanti diambil orang. Vetivera. Angkat tangan santai. Ustaz, ini Ya Pak Wawan. putus silaturahmi itu mungkin karena kondisi juga, Pak, dipengaruhi. Misalkan kita putus hubungan dengan saudara-saudara yang karena kita kondisinya jauh. Oh itu mah bukan putus gitu. Ini mah putus mau ruwawuh gitu. Ruwawuh kenapa kok? Musuhan. Itu mah namanya lagi long LDR. ya LDR. Kenapa kan long Sambung. apa kan dia menanjak jauh, apa kan LDR itu bahasa Inggrisnya apa itu? Long distance itu mah namanya hubungan jarak jauh, itu mah bukan ruwawuh. Saya mau ini dulu. Konflik antar saudara berarti hal yang wajar. Boleh jadi terjadi. Yang tidak wajar berlama-lama tidak wawuh. Kalau nggak konflik, nggak suami istri nggak ada konflik, kiamat. Hal yang masuk akal konflik. Yang tidak boleh itu berlama-lama konflik. Maka pahalanya besar. Dan hanya orang cerdas yang cepat menyambung sesuatu yang putus. Jadi lah meluang wis bilang tahu kon ruwawuh. Wis tahu diwedel sama kon. Nah itu baru benar. Bisa jendel-jendel lembus. Itulah menana roket gerung pati sebut super dungu. Nah, itu terjemahannya. Wa yasyawna rabbahum, dan punya rasa takut kepada Allah. Hanya orang cerdas yang takut kepada Allah. Cuma yang jadi masalah, ya syauna, takut. Takut yang mana? Nah, yang syauna itu takut ba'dal ilmi.
takut karena daya dukung pengetahuan. Setelah saya tahu hidup kita ini ada hisabnya, saya takutlah mati orang gak bakal mau. Saya takut. Itu namanya yahsya. Setelah saya tahu api itu panas, saya takutlah main api. Itu namanya yahsya. Setelah saya tahu kalau malam dingin, saya siap-siap jaket hujan, jas tebel. Itu namanya yahsya. Yang bodoh gali terus weruh geni pun panas di jorangan geni. Itu namanya wong dungu. Nah, orang cerdas berarti orangnya apa? Orang yang berhasil mengelola pengetahuannya sehingga menjadi takut kepada Allah. Satu. Yang kedua yang mirip adalah wa yakhafuna su'al hisab. Kalau tadi yakhshawna, yang ini khauf. Yakhafuna su'al hisab. Menjadi parno pada akibat hisab yang buruk. Jadi parno, trauma. Amit-amit dari samping kita hisabin. Aduh, pelan. Angka merah semakin rapot. Amit-amit. Sehingga dibikin gak bisa tidur. Apa disebutnya? Traumatik ya. Parno. Nah, itu orang yang kita orang yang cerdas. Yang ketujuh, lebih banyak amat ya. Allah menjelaskan ulul albab itu siapa. Yang ketujuh adalah walladzina sabaru. Orang-orang yang pantang mundur. Sabar itu bukan sabar ketika oleh penyakit, bukan. Tapi ketika menyelesaikan amal soleh. Contoh, sholat atis subuh, atis lah, peduli amat atis jangan terus. Mau ngaji ke kaujian al-Islam, nonggoni udan leren terjojong berangkat. Nah, itu namanya sabar. Nah, jadi sabar itu pantang mundur. Kalau sekarang tahan uji, Ustaz. Kalau tahan uji, bertahan itu diam ya. Ini memang gak peduli resiko, itu namanya sabar karena diserahkan pada Allah. Lah, saya mah punya Allah ini. Nanti basah ada pengering Allah. Kalau sakit kan punya Allah. Nah, itu sabar. Jadi semua amal itu ada resikonya. Tahajud resikonya ngantuk. Biarnya urusan Allah. Pantang mundur. Itu sabar. Maka hanya orang cerdas yang pantang mundur. Hanya orang cerdas. Kenapa? Sebab kalau sholat subuh ditunda karena dingin, maka hilang sholat subuh. Kalau infak ditunda nanti setelah nggak butuh, maka hilang momentumnya. Hanya orang cerdas yang bisa menuntaskan amal soleh dan pantang mundur. Maka mereka oleh Allah disebut ulul albab. Salah satunya adalah waladina sabaru, orang-orang yang sabar, pantang mundur, ibtigha'a wajhi rabbihim, tapi karena ambisius cari ridha Allah. Artinya pantang mundur cari ridha Allah. Pantang mundur. Tidak ada no way out. Ya. Itu judul film, pemerannya Kevin Costner. Dapat 7 piala Oscar pada tahun 1994 kalau salah. Kevin Costner. Nah, dia memerankan jadi Angkatan Laut Amerika Serikat. Saya hafal tuh filmnya. Nah, tahun berikutnya Jodie Foster mengalahkan Kevin Costner, bikin film The Land of Butterfly. Jodie Foster.
Apa kita mau bilang? Saya cuma satu yang ingat Ustaz. Apa itu? Lah, putri Masurat mendengar. Aduh, pujang fatwa pujang kan? Iya. Ya, mana itu fatwa pujanggannya itu malah. Jadi kita berkesimpulan waladina sabariti awadi rabbihim, kalau mau dibuat simpel, pantang mundur cari ridho Allah. Yang kedelapan, ini yang hebat ini. Masya Allah, banyak ya. Mampu mengubah mengerjakan sholat menjadi menegakkan sholat. Wa aqamus sholat. Ya makanya kan hanya orang cerdas yang mampu memelihara dampak sholat. Kalau yang mengerjakan sholat banyak, yang kemarin ketangkep anaknya, bukan ketangkep, yang anaknya jadi korban David, ayahnya mungkin tukang sama, tapi belum tentu memiliki kecerdasan untuk menegakkan sholat. Jadi menegakkan amal itu sekali lagi butuh kecerdasan. Orang-orang cerdas yang mampu menegakkan amal itu disebut ulul albab. Ya udah kita bahas kemarin ya. Yang ke-9, wa anfaqu mimma razaqnahu, mau sirran tah, mau alaniyatan tah, yang penting wa anfaqu mimma razaqnahu. Nah ini juga lebih rumit lagi, dan hanya orang cerdas yang sukses. Karena apa? Anfaqu min, nah ini minnya dulu ya. Ma razaqnahu. Saya mau nanya, orang cerdas adalah orang yang sukses menginfakkan sebagian dari yang telah kami rizkikan. Jadi peristiwa yang terjadi mana dulu? Nah, peristiwa yang terjadi, ada fakta, kita dapat rezeki, ya kan? Iya. Ini peristiwa pertama. Faktanya per hari dapat rezeki. Fakta kedua, ada setengah bukan milik kita. Min ma, sebagian dari, berarti setengah bukan punya kita. Atau gini, setengah terbawa kita ya, setengah terbawa kita. Ada dua problem. Hanya orang cerdas yang bisa mengeluarkan setengahnya. Kira-kira paruh hali dari setengah, yang cerdas yang setengah berhasil mengeluarkan berapa? Seperempat. Berarti setengah cerdas. Nah berarti infak itu bukan sisa kebutuhan. Memang dia udah misah. Setengah punya infak, setengah kebutuhan kita. Udah misah. Bukan gini infak, milik infak. Nah, butuh kecerdasan untuk bisa mengeluarkan yang setengah itu. Kebutuhan beliau punya satu, kebutuhannya ke-10, dipakai 30. Berarti kecerdasannya baru 3/4. Gitu maksudnya ya. Ini maksudnya gitu. Ini berkaitan kecerdasan. Tidak dibedakan mau sirran, mau rahasia, diam-diam, atau wa'alaniyah, mau terang-terangan cara infaknya.
Ada yang nerjemahkan mau soft, mau hard. Soft itu lunak, hard itu keras. Lunak itu misalnya apa pun ya, tidak dalam bentuk barang, dalam bentuk manfaat. Contoh, jadi beasiswa itu soft. Maka akhirnya saya menyanggupi menjadi orang tua asuh pesantren Arkom Muhammadiyah. 1 bulannya 700.000. Itu soft tuh. Bisa disebut sirron tuh. Tapi karena saya mempunyainya beras baik lah. Nah, itu hard namanya. Jadi sering perdebatannya tangan kanan, pokoknya gitulah ya, di bawah, tangan di atas bukan gitu. Tangan kanan tidak tahu, tangan kiri tidak tahu pada saat tangan kanan ngasih, saking pengen rahasianya. Sebetulnya bisa lebih lebar, bisa hard, bisa soft. Kalau soft di mana perlu soft? Di alun-alun juga ada. Di sop ikan masih 50.000 setengah porsinya. 50.000 setengah porsi begini. Kuah yakeh duduk. Jadi begitu Ustaz ya. Kalau punya 100, yang 50 segera infak. Padahal kebutuhannya 70, gimana? Nggak mungkin. Allah itu udah nakar, nggak mungkin. Ada juga hawa nafsu para kali membuat kebutuhannya di mark up jadi 70. Nggak mungkin lah, masa sistem Allah nggak pinter nggak. Itu mah kata Porhali itu memakap, orang kebiasaan makap ya. Mustahil lah saya, nggak mungkin, itu hawa nafsu nggak mungkin. Wa yadra'una bil hasanati sayyiati. Oh, ini juga orang cerdas. Ini yang paling hebat nih Porhali, yaitu punya keterampilan ngegiles. Ayo ngegiles apa ya? Apa itu? Mengganti kejahatan dengan kebaikan. Kita tahu syarat taubat itu kan diantaranya adalah melakukan amal soleh untuk menghapus amal salah. Oh, para hali, bisa nggak para hali membedakan? Tiba-tiba para hali maaf ngasih hadiah ke Pak Dik-Dik. Datang ke rumah Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik, punten ini mah bukan infak saya dari setengah rezeki saya. Ini mah saya lagi nyari kebaikan. Saya punya dosa yang lagi saya tobati. Bisa nggak? Ya, saya rubah lagi kalimat. Para hali akikah nyembelihan anak kelana berarti berapa ekor? 2 ekor. Bisa enggak para hali membeda 2 ekor itu untuk nebus anak dalam pegadaian Allah atau tasyakuran? Bisa? Nggak bisa, karena kurang cerdas. Jadi kalau mau tasyakuran mestinya kan beli kebu kelas para hali. Atau beli 3 kambing. Enggak beli kebu, itu mah milik Allah kalau menebus. Yang kita sembelih akikah itu adalah tebusan karena kita mau nimang ngambungi bebayi yang tadi semula murtahanun dalam gadaian Allah. Maka ditebus kata Allah bipirusirnya roh wedus ini kan. Kata Allah nih anaknya ini ambil sana diambungi. Berarti si roh wedus itu milik siapa? Milik tebusan, milik Allah. Para halinya mau tasyakuran, mau selamatan, modal. Sedikit mau
pengen sokor sosial nunggu uang Sekarang bayangkan kalau bupati mau akikahmu pakai kambing itu, kan butuh sapi berapa 10. Jadi itu properti milik Allah itu, si akikah itu bukan milik kita. Bukan alat tahaddus bin ni'mat. Nah, bisa milah-milah itu butuh kecerdasan maksudnya. Contoh kedua, bayar fidyah. Maka dipanggil namanya Fatimah. Fat, tolong terima. Ini bukan infak saya, sumpah infak saya. Saya bayar fidyah. Bisa enggak Pak Rohali pada waktu bayar fidyah tidak timbul perasaan berjasa memberi ke si Fatimah? Sulit. Butuh kecerdasan. Fidyah itu bukan tanda sosial, Bukan tanda baik ya. bukan. Malah butuh tolong Fat, saya lagi bayar fidyah, bayar tebusan, tolong terima ya. Belum tentu mau sifatnya. Suatu hari Bapak Presiden kita Soeharto memberi bantuan gedung di Gontor. Maka gedung itu kemudian disebut dengan Soeharto Building yang menerima Pak Zarkasi. Maka Pak Zarkasi pidato. Sampai berakhirnya pidato di bawahnya ada Soeharto, nggak ada kata-kata berterima kasih Bapak HME Soeharto yang telah nggak ada. Baru turun beberapa tangga mau meninggalkan panggung, dicegat oleh penasihat presiden. Pak Kiai pun naik lagi ke atas. Tolong sempatkan berterima kasih pada Soeharto. Betul, naik lagi Pak Jarkas. Saya lupa ya, tadi untung diingatkan. Saya perlu tidak berterima kasih. Maka saya luruskan, harusnya Pak Soeharto yang berterima kasih pada saya. Jalan infaknya saya buka. Kisahnya ternyata yang lebay pas pampresnya Pak Soeharto nya senyum-senyum aja. Kadang-kadang yang lebay itu asisten-asistennya. Orang tokohnya enggak. Soeharto sangat paham. Sehingga dia mengakui betapa enggak gampang infak itu. Emang mau tak orang menerima infak kita? Belum tentu. Maka kita, saya itu pengen mengeluarkan infak, kakang menerima. Itu contoh ya. Nah ini juga butuh kecerdasan supaya kita itu bisa menutup keburukan dengan kebaikan. Caranya bagaimana? Maksud saya, bedakan beramal soleh dengan beramal soleh karena lagi tobat. Bedakan. Kan beramal soleh untuk tobat kan karena nebus, menghapus kesalahan kan. Bedakan. Saking blow on ya, salat dohor kena nebus tobat. Berarti itu salat dohor gak konon. Kang, dengar salat dohor. Kita pengen nebus itu tobat ya. Berarti belum salat dohor dia. Kan salat dohor sudah dia punya. Butuh kecerdasan. Bang Beni. Jadi jangan membayar kesalahan tobat dengan amalan-amalan yang tidak punya substitusi, tidak punya pengganti. Yang punya pengganti itu apa? Itu sholat malam. Contoh, mau tidur sholat malam, maka ditanya oleh istrinya, Pak biasanya sholat tahajud bangun nanti. Ini mah bapak sengaja sholat malam tapi nggak pakai witir. Kenapa Pak? Kemarin bapak ngebohongi mama. Mau bapak bertobat. Ngebohong apa? Membelikan mobil bapak gak jadi. Akhirnya bangun tidur malam tahajud lagi nggak ada masalah. Kan itu substitusi. Ada penggantinya. Tapi sholat zuhur ada penggantinya enggak? Nggak ada. Jangan dipakai untuk tobat.
Ini contohnya. Ada orang tiba-tiba nyapu jalan, ditanya lagi apa Kang? Saya lagi taubat, mencari amal soleh yang bisa menutup kesalahan. Itu contohnya. Nah itu butuh kecerdasan. Nah ulaika lahum uqbaddar. Sudah dijamin orang yang cerdas, ulul albab, sampai 10 perilaku tadi, itu adalah orang yang terbaik tempat yang akan diperolehnya nanti. Sekali lagi nanti, bukan sekarang. Saya ingin mengingatkan anugerah Allah di dunia ini, ada sehat, ada kaya, ada cakep, ada cantik, tidak ada kaitan dengan amal soleh. Kalau kita pengen tahu dampak amal soleh kita, jangan sekarang, cepetan mati. Bagaimana alam kubur kita, bagaimana nanti setelah alam kubur. Kalau mau tahu dampak amal soleh kita, kalau anugerah ini ya sunatullah. Yang kaya karena punya modal atau pinter, yang cantik pasti dapat suami gagah. Tapi ada tadi ke lembah, atau mungkin si perempuan cantiknya jendel, nyari suami gak gagah, miskin bisa-bisanya. Kalau dia pinter pasti dilatih sing sugih, dilatih sing cakep. Secara umum seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan kesudahan yang terbaik itu? Namanya Jannatu Adnin, surga Eden. Harus diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dalam teks Al-Quran, Eden, ada dulu Lia Eden ya. Iya betul. Adnun, Jannah, ini nama surga nih. Itu yang pasti 3 pemiliknya. 1 nabi, para nabi. 2 siddiqin. 3 syuhada. Yang pasti kita masuk nggak nabi? Mustahil, sudah ditutup pendaftaran. Terakhir kemarin pendaftaran, oh itu mah PWM beda ya. 2 siddiqin, lah berarti bisa. Oh, kita sering protes, nggak tahu ya siddiqin. Yang ketiga syuhada, cari perang dalam Islam sulit, dan untuk perempuan nggak adil. Kapan mau ada bisa perang ya kan? Sulit. Ada yang keempat. Sama Eden juga. Tambahannya. Namanya Solih. Yang bisa menghasilkan solih itu hanya ulul albab, yaitu amal-amal soleh. Nah, ini pasti dapatnya Eden. Kalau dengan Firdaus bedanya di mana? Firdaus parak kekalian Nabi, berarti ketemu Nabi enggak? Parak kekalian Nabi. Kalau Eden berarti ketemu Nabi enggak? Ketemu, mungkin jemaah lama enggak ada amal solisannya. Mungkin pas lagi menikmati bebuan ketemu Nabi, jadi Nabi roh sehat roh. Nah, itu karena satu kawasan namanya Eden. Nah, kalau ngejar yang 1, 2, 3 saya berat ya. Cuma ada as-solihin. Nah, ayat ini ditutup dengan Eden. Berarti untuk bisa jadi as-solihin harus menjadi ulul albab. Kata Allah, Jannatu Adnin yadkhulu. Nah, orang yang ulul albab pasti akan masuk surga Eden. Kan amal-amal soleh tadi. Wa man salaha min abaihim
Nah ini yang menggiurkan nih. Masuklah para rohani ke surga mana tuh? Eden. Ingat ya, Eden ya, bukan Firdaus nih. Eden ini. Maka dicegat malaikat. Siapa namanya? Rohani. Oh, selamat. Anda memang di sini tempatnya. Anda ulul albab. Maka telepon dewek di para ini dia absen. Di wong tuane, di rabine, di anak-anaknya. Jadi peserta surga Eden fasilitas khusus. Boleh membawa serta keluarga. Kepaham gak logikanya? Berarti ada surga lain yang tidak bisa bersifat automatically. Jadi surga Eden itu menyebabkan maaf anak yang belum pantas masuk juga ke bawah. Istri yang sebetulnya nakal di dunianya, udin mengeseleper berani ke bawah. Itu hebatnya Eden. Ulul albab itu hebat, bisa menyulap, bukan menyulap, memantaskan istri menjadi ke bawah, anak ke bawah, keluarga ke bawah. Maka kata Allah, selain dirinya karena ulul albab masuk surga Eden, maka ditemani man solaha min abain. Kalau punya bapak, punya modal amal soleh, tapi harus punya amal soleh bapaknya. Dua, wa azwajihim, rabi ini kudu akeh para ahli. Rabi ya. Iya. Bukan salah. Pasangannya. Berarti kalau suami mah pasti satu ya, istri boleh banyak. Dan hebatnya wal malaikatu wa dzurriyyatihim. Nah, kenapa disebut dzurriyyah? Karena tidak mencakup anak, boleh jadi cicit. Sebelum cicit apa? Cucu, cicit. Itu dzurriyyah, rombongan itu. Keren lah ini, keren. Keluarga besar lah. Keluarga bani ya, bani. Nah berarti bukan apartemen disebutnya apa ya? Di sana istana sebutnya, istana khusus para ahli, besarnya menyangkut sejumlah anggota keluarganya. Nanti kelihatan beriotan per hari itu. Bodoh mereka. Nabi lebih banyak, gede lagi. Abu Bakar Siddiq lebih besar lagi. Ketemu pejuang-pejuang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ketemu. Ustaz, andai kata saya punya kakek orang soleh, orang baik-baik. Sedangkan saya ini kan sebab kurang amal soleh saya. Ya. Mungkin saya dapat pertolongan dari kakek saya itu. Nah itu si kakek itu kalau masuk surga Eden lokomotifnya mengangkut gerbong, isinya orang-orang yang rada pantas masuk surga menjadi sangat pantas. Contoh aja Gusti. Masya Allah. Kita ini kan rada pantas, harus ada penarik gerbongnya. Makanya kalau ada orang soleh di tengah-tengah kita, aja dicelaton itu penarik gerbongnya. Nah ditutup ayat ini mana nih? Sekali-sekali, walaupun saya nggak kenal dengan kakek saya itu, sekali-sekali naik doa saya untuk dia. Tentu itu jadi alasan bisa ditolong saya itu Ustaz ya. Para jurus yang nggak tahu pada waktu kakeknya berdoa dulu, ya Allah, mudah-mudahan keturunan saya turut serta dengan surga. Amin, amin. Pak Justinya nggak tahu, jadi jangan terlalu repot mikirin kakeknya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Wal malaikat yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dilukiskan oleh Allah para ahli, malaikat menjenguk para ahli. Itu kebayang nggak? Pintunya banyak per hari.
Kebayang nggak? Sehingga malaikat memilih pintu. Dikin larang, dikin ya. Akhir temen, kebayang nggak maksud Allah apa? Saking gedenya bangunan yang ditempati parohal, lawang baik akeh. Ya Allah. Mana untuk menunjukkan bangunan itu besar? Lebih banyak jendela apa pintu? Pintu. Lawang sewu di mana tempatnya? Gak baru nguruhi petir doang. Semarang. Nah itu dilukiskan di dalam tafsir-tafsir luar biasanya Eden. Saya ulangi, surga itu banyak. Tapi di dalam teks Al-Quran, kalau disebut Eden, itu yang udah pasti 3+1. Dan ini sering kita sebut di kelompok 4 ini, yaitu para nabi, para siddiqin, yang ketiga syuhada. Nah kita di mana? Nggak mungkin tuh masuk. Ada peluang as-solihin dibocorkan oleh Allah. Yang bisa masuk kelompok 4 cuma ulul albab. Kesimpulannya ulul albab itu adalah yang peka respon ketika dapat ayat dari Allah. Jadi early warning sistemnya itu jalan. Jangan sampai kayak alat yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia error terus untuk mengukur tsunami segala. Itu kan namanya early warning system, responsif. Jangan delay. Wong geluduknya sejam yang lalu baru nanya. Bapak mah kaget sih. Namanya gitu orang apa namanya? Tell me. Telat mikir ya. Nanti telat masuk surga. Nah, alhamdulillah kita menyelesaikan satu paragraf pada hari ini. Aku lupa ada wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.